Bab 291 Dua leluhur pedang dan pedang yang takut. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Bab 291 Dua leluhur pedang dan pedang yang takut. Kalau begitu, mengapa Ding Hao, makhluk hidup bertubuh besar, tersedot ke dalam dinding es? Meo, Evil Moon mengulurkan cakarnya, dan menjulurkannya melalui dua lampu perak seperti air terjun. Dia menyentuh tempat Ding Hao menempatkan dirinya dengan pedangnya yang berkarat. Ada tonjolan kecil yang tak terlihat seperti kancing, tapi sedikit kehangatan melewatinya. Saat berikutnya, hisapan besar keluar dari tombol. Meong, Evil Moon melebarkan matanya dan dengan panik mengibaskan ekornya. Tiga cakar kucing iblis lainnya mencengkeram dinding es dengan erat. Dia ingin membebaskan dirinya, tetapi perlawanan seperti itu tidak berhasil sama sekali. Dengan suara deras, tubuh gemuknya tersedot ke dinding es. Tempat apa ini? Ding Hao diam-diam berdiri di sisi sungai yang mengalir, menatap arus yang bersiul. Air merah dan air perak berjatuhan di sungai yang sama, lebarnya sekitar 20 meter dan masing-masing menempati area seluas sekitar 10 meter. Dua warna air itu berbeda, tanpa campuran apapun. Mereka mengaum dan mengalir ke kejauhan. Yang membuat Ding Hao tercengang bukan hanya warna sungainya saja. Jarang sekali dua warna air mengalir dalam satu sungai, namun bukan tidak mungkin. Pemandangan seperti itu pernah terjadi di bumi pada kehidupan sebelumnya. Intinya, dua jenis air di sungai yang sama sebelumnya berbeda tidak hanya warnanya tetapi juga suhunya. Air sungai berwarna perak memberikan kesejukan yang menusuk, sedangkan air sungai merah sangat panas seperti magma yang mendidih. Itulah yang aneh dari sungai itu. Dua jenis air sungai dengan suhu yang sangat berbeda tidak saling dinetralkan, dan masing-masing mengambil separuh sungai dengan sangat berbeda. Beberapa detik yang lalu, setelah Ding Hao tertarik ke dinding es dengan hisapan yang aneh, dia merasa terpesona sehingga dia merasakan semacam perasaan melewati terowongan ruang waktu. Ketika penglihatannya pulih, dia menemukan pemandangan itu di hadapannya. Tampaknya itu adalah gua es bawah tanah. Selain sungai Yin Yang yang aneh itu, ruang tepi sungai tempat Ding Hao berdiri memiliki luas sekitar 20 hektar, dengan dinding es bundar di semua sisinya. Seluruh ruang menampilkan elips. Sungai Yin yang muncul dari bawah tanah di satu sisi ruang, mengalir di sepanjang saluran, dan menghilang ke dinding es di sisi lain ruang. Es di keempat sisi ruang gua es mengeluarkan cahaya perak redup. Jadi keseluruhan ruangan tidak redup, ia memiliki keindahan seperti kecemerlangan kristal. Apa yang membuat Ding Hao semakin terkejut adalah bahwa itu jelas merupakan ruang tertutup, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, udaranya sangat segar, itu tidak pengap sama sekali. Kadang-kadang, ada angin sepoi-sepoi di ruangan itu, jadi tidak panas atau dingin, secara keseluruhan, itu sangat nyaman. Sekarang Ding Hao yakin bahwa dia telah dikirim ke sana melalui formasi prasasti. Ketika dia mengulurkan pedang berkarat itu, dia pasti telah menyentuh mekanisme tertentu dan mengaktifkan formasi yang awalnya diam. Untungnya, di ruang gua es itu, sepertinya tidak ada bahaya saat ini. Ding Hao bertanya-tanya apa yang dilakukan Evil Moon, si kucing iblis, di luar. Seolah-olah jantung yang memiliki detak jantung yang sama saling terkait, tangisan kucing, yang sangat familiar bagi Ding Hao, terdengar tanpa peringatan apapun saat Ding Hao memikirkan bulan jahat. Kemudian, semburan cahaya perak menyala, dan bulan jahat yang gemuk itu jatuh dengan gigi dan cakar terbuka. Meong, membantu, aku tidak ingin mati, Evil Moon berteriak dengan mata terpejam. Sambil tersenyum cemberut, Ding Hao mengulurkan tangannya untuk menangkap kucing itu. Meong, kucing iblis itu membuka matanya sedikit sambil masih syok. Saat dia melihat sekelilingnya dengan jelas, dia melakukan tindakan menepuk dadanya dengan cakarnya. Dia menghela napas lega dan berkata, Meong, Anda di sana, bagaimana dengan itu? Apakah aku setia padamu atau tidak? Aku khawatir sesuatu yang tidak menguntungkan akan menimpamu, jadi aku datang untuk melindungimu secepat mungkin. Ding Hao, Meong, baiklah, di mana saya? Aku tidak tahu. Meong, terlihat sangat indah di sini, Meong. Sungai itu sangat aneh, Meong. Dinding es bersinar secara kristal, Meong. Ruangannya besar di sini, Meong. Sepertinya ada angin di sini. Jangan merasa aneh, oke. Meong, lihat, sepertinya ada tulisan tangan di dinding jauh. Jangan merasa aneh. Aku sudah lama melihatnya, apa? Beberapa tulisan tangan. Di mana?
Ding Hao menghadapi kucing iblis dengan cara yang ceroboh, dan dia berpikir bagaimana cara keluar dari gua es bawah tanah yang aneh itu. Haruskah dia terjun ke sungai Yin Yang untuk mencoba? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan kucing iblis itu, dia menjawab dengan kaget dan merasa terkejut. Apa? Di mana tulisan tangannya? Meong. Di sana, Evil Moon menunjuk ke dinding es di seberang sungai Yin Yang dengan cakarnya. Ding Hao melihatnya dengan kemampuan penglihatan penuhnya, dan tiba-tiba, dia merasa tercengang dan tetap di tempatnya. Di seberang dinding es terdapat es batu dengan lebar sekitar 5 meter dan panjang 10 meter. Itu jelas berbeda dengan es di sekitarnya. Itu tidak keren dan menyeluruh, tapi agak putih dan tebal, seperti batu giok putih besar dari lemak kambing dan sangat persegi. Permukaannya sangat halus seperti sepotong batu giok. Sepotong batu giok itu agak condong ke arah sungai Yin Yang, seolah-olah itu adalah cermin, memantulkan sungai yang bersiul. Riak yang mengalir terlihat di permukaan cermin. Riak-riak itu tidak berantakan. Jika orang membedakannya dengan cermat, mereka dapat menemukan bahwa polanya mirip dengan tulisan tangan. Pengerjaan yang cerdik, refleksi terbalik dari riak-riak di sungai Yin yang tiba-tiba berubah menjadi tulisan tangan. Apakah itu mahakarya alam, atau diciptakan oleh atasan yang tiada taranya dengan kekuatan tertingginya? Apakah itu buku surga? Ding Hao merasa sangat terkejut. Setelah beberapa lama, dia perlahan menjadi tenang. Sekali lagi dia mengoperasikan penglihatannya sepenuhnya dan dengan hati-hati membedakan tulisan tangan yang berkedip di cermin giok. Ding Hao mencoba membedakan arti tulisan tangan itu, dan segera dia menyusun hukumnya dan memecahkan 4 karakter teratas yang menarik perhatian di dinding batu giok. Menang, untuk pertarungan misterius. Kata kedua adalah rahasia. Jika semuanya dibaca, itu pasti rahasia kemenangan dalam pertarungan misterius. Memenangkan rahasia dalam pertarungan misterius. Apakah itu terdengar seperti nama metode kultivasi? Sebelum Ding Hao memikirkannya dengan hati-hati, pada saat itu, dalam benaknya, Master Pedang, seperti kuda lumpur rumput yang ketakutan, meraung dengan marah, apa? Memenangkan rahasia dalam pertarungan misterius. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana metode kultivasi ini bisa ada di tempat ini? Di saat yang sama, seperti seorang wanita terlantar yang melihat kekasihnya yang tidak setia berubah pikiran, Sabre Master berteriak dengan nada cinta benci, haha. Aku pasti salah dengar. Bagaimana itu mungkin? Tak disangka, apakah ini rahasia kemenangan dalam pertarungan misterius? Oh, aku pasti terlalu lelah akhir-akhir ini. Saya berhalusinasi sekarang. Haha. Pasti ada sesuatu yang salah. Ding Hao merasa tercengang dan kemudian dia bertanya tanpa sadar, karena kalian berdua memiliki reaksi seperti itu, apakah rahasia kemenangan dalam pertarungan misterius ini memiliki latar belakang yang tidak biasa? Bab 292 Petualangan di Crystal Palace. Masih ada lagi. Ini, lebih dari itu. Sang Master Pedang tampaknya benar-benar berada dalam keadaan gila yang tidak jelas. Dia meraung, tahukah Anda teknik mana yang paling mengerikan di zaman kuno, primitif, dan terjauh di zaman kuno? Tahukah Anda metode seni bela diri mana yang membuat makhluk abadi, kaisar, dan bahkan yang tertinggi menjadi gila? Tahukah kamu metode bela diri manakah di tanah tanpa batas yang melampaui 4 tingkatan, yaitu Tuhan, langit, bumi, dan manusia? Apakah itu metode pertarungan yang tak terkalahkan? Pikir Ding Hao, bagaimana Anda tahu? Sang Master Pedang meraung tak percaya. Ada sekelompok alpaka, dalam suatu kebiasaan, melesat melewati hati Ding Hao. Dia berpikir, kamu hampir memberitahuku apa itu. Bodoh sekali kalau aku masih belum mengerti. Pada saat yang sama, Master Pedang tampaknya juga berada dalam kondisi yang sangat bersemangat, dan dia melepaskan kesempatan langka itu untuk mengejek IQ Master Pedang. Dia tertawa liar dan berkata, haha, itu nyata. Ini benar-benar, Sungai Yin dan Yang, dinding batu giok dengan buku surga, istana naga kristal bawah tanah, apakah legenda itu benar? Apakah tempat ini benar-benar ada? Ding Hao diam-diam menganalisis informasi yang diungkapkan oleh 2 monster tua itu. Sejak dirasuki oleh 2 monster tua misterius itu, mereka membenci semua orang yang pernah ditemui Ding Hao dan semua yang dilihat Ding Hao, bahkan Li Jianyi, kepala sekte pencari ilmu pedang, yang merupakan seorang Grandmaster di Provinsi Salju. Namun saat ini,
Kedua monster tua itu sebenarnya sangat terkejut dan bersemangat dengan metode pertarungan tak terkalahkan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usulnya sungguh mengejutkan dan unik. Sungai Yin dan Yang, mengacu pada sungai perak dan merah di depannya. Dinding giok dengan buku surga, seharusnya adalah dinding batu giok putih yang memantulkan gelombang air dengan tulisan tangan samar di atasnya. Dan, istana naga kristal bawah tanah, mungkin, ruang gua es bawah tanah yang tersembunyi. Menurut Master Pedang, semua nama itu memiliki latar belakang yang misterius dan Ding Hao mengira nama-nama itu mengandung beberapa rahasia yang belum pernah dia dengar. Wow, hahaha, Little Cap Ding, kamu benar-benar beruntung. Anda benar-benar menemukan metode ini. Hahaha, ayo cepat, apa yang kamu tunggu? Lihatlah dinding batu giok dengan buku surga dan bacalah isinya. Wow. Itu adalah metode pertarungan tak terkalahkan. Sang Master Pedang masih dalam keadaan gila-gilaan. Ya, Cap Ding kecil, ingat itu. Wow. Tuan Jalang, tiba-tiba aku merasa kita bisa membuktikan diri kita sendiri. Master Pedang juga mendesak. Ding Hao memaksa dirinya untuk tidak memikirkan pertanyaan dan tidak terlalu bersemangat, lalu dia menarik napas dalam-dalam, dan menjalankan ki-nya. Saat berikutnya, ki api surga terpanas dan ki es neraka terdingin menyelimuti tubuhnya dan salah satu matanya bersinar merah sementara yang lain bersinar perak. Dua pancaran cahaya redup terpancar dari pupil matanya dan menerangi bagian depan. Ding Hao, yang penglihatannya penuh, bahkan dapat dengan jelas melihat seekor semut dari jarak 100 meter. Dengan cara itu, dia juga bisa melihat tulisan tangan asli yang kabur dari pola air di dinding batu giok dengan buku surga. Tao yang dapat diungkapkan bukanlah Tao absolut, nama-nama yang dapat diberikan bukanlah nama absolut. Yang tanpa nama adalah asal mula langit dan bumi, yang dinamakan adalah ibu segala sesuatu. Oleh karena itu, seringkali, seseorang melepaskan nafsunya demi melihat rahasia kehidupan, seringkali, seseorang memandang kehidupan dengan penuh gairah, untuk melihat bentuk-bentuk perwujudannya. Kedua hal ini, rahasia dan manifestasinya, dalam sifatnya, adalah sama, mereka diberi nama yang berbeda ketika mereka menjadi nyata. Keduanya mungkin disebut misteri kosmik, menjangkau dari misteri ke misteri yang lebih dalam adalah gerbang menuju rahasia semua kehidupan. 2. Mengambil akar, dari mana segala sesuatu muncul, sebagai bagian, yang hakiki, dan segala sesuatunya sebagai kasarnya perwujudan untuk melihat kekurangan dalam akumulasi, dan dalam kesendirian individualitas seseorang untuk tinggal bersama yang seperti roh dan cerdas, hal itu diapresiasi oleh Kuan Yin dan Lao Tan. Ketika mereka mendengar cara-cara seperti itu, mereka senang karenanya. Mereka membangun sistem mereka berdasarkan asumsi ketidakberadaan abadi dan menjadikan konsep utama mereka sebagai kesatuan besar. Mereka menjadikan kelemahan dan kerendahan hati sebagai tanda pembeda mereka, dan menganggap bahwa dengan kekosongan yang kosong, tidak ada luka yang dapat diderita, namun segala sesuatu tetap terjaga dalam hakikat. 3. Wujud menjadi dari tiada, menangani masalah dengan sikap transenden, mengajar lebih banyak dan lebih sedikit berkata. Fokus pada satu titik, jernihkan semua pikiran, lupakan lingkungan sekitar, lalu atur napas Anda. Ding Hao membacakan kata-kata misterius itu. Pada awalnya, Ding Hao tidak tahu apa arti kata-kata itu, tetapi perlahan-lahan, dia secara bertahap memasuki keadaan kosong yang tidak disadari, seolah-olah jiwanya telah terbang keluar dari tubuhnya dan melakukan perjalanan melalui seluruh alam semesta dan seluruh sejarah. Jiwanya kembali ke zaman dahulu, berusaha mencari asal-muasalnya. Salah satu pikiran spiritualnya menyaksikan terjadinya dan lenyapnya. Dia mengamati setiap sudut alam semesta dengan jelas, ambigu, bodoh, dan tanpa tujuan. Master Pedang dan Master Pedang, yang sangat marah dan bersemangat, perlahan-lahan menjadi tenang dengan suara bacaan Ding Hao. Bahkan Evil Moon, yang berdiri dengan tenang di bahu Ding Hao dan merasa bosan, sedikit menutup matanya dan bernapas dengan tenang. Cakarnya tanpa sadar melambai perlahan di udara, menguraikan jejak yang tidak jelas. Waktu berlalu tanpa suara. Beberapa waktu kemudian, saat Ding Hao menyelesaikan kata terakhirnya, seluruh tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba terbangun dari keadaan kosong yang misterius. Entah kenapa dia merasakan penyesalan di dalam hatinya, seolah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Meo, Evil Moon juga terbangun dengan sedikit penyesalan. Ding Hao perlahan menghembuskan udara kotor dan ingin membaca kata-kata di dinding batu giok dengan buku surga. Namun, dia sangat terkejut ketika dia melihat ke atas.
Dia melihat dinding batu giok putih telah ditutupi retakan. Itu retak, itu hancur dalam beberapa detik dan pecahan batu giok jatuh ke air sungai Yin dan yang di bawah, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dinding giok dengan buku surga, menghancurkan dirinya sendiri. Brengsek, apakah saya akan melewatkan metode pertarungan tak terkalahkan? Ding Hao heran dan ingin menyimpannya tetapi sudah terlambat. Dia buru-buru memikirkan kata-kata yang dia ingat dan ingin tahu seberapa banyak yang dia ingat. Tanpa diduga, Ding Hao menemukan sesuatu yang luar biasa. Metode pertarungan tak terkalahkan memiliki ribuan kata, yang sangat rumit, mendalam, dan sulit dipahami. Entah bagaimana, Ding Hao sebenarnya telah mengukirnya di benaknya dengan sangat jelas, seolah-olah dia telah melafalkannya ribuan kali. Setiap kata telah mendarah daging dan menjadi bagian dari ingatan Ding Hao. Jangan kaget, kata Master Pedang lagi, metode pertarungan tak terkalahkan adalah metode yang tak tertandingi dan hanya orang yang beruntung, bermoral baik, dan berperilaku baik yang bisa mendapatkannya. Jika tidak, keluarga Gao akan mendapatkan metode ini dan mencegah memudarnya metode ini ketika mereka menerima gulungan itu ratusan tahun yang lalu. Itu adalah takdir. Ini adalah metode unik yang tidak diperbolehkan di dunia. Sudah menjadi batas dunia untuk membiarkan satu orang memilikinya. Oleh karena itu, setelah Anda membaca isinya, dinding giok dengan buku surga hancur dengan sendirinya. Sejak itu, metode pertarungan tak terkalahkan menjadi milik Anda, dan hanya ada untuk Anda sendiri. Bab 293 inti metode ini, hati, pertarungan, dan pikiran. Ya, itulah keunikan ajaib dari metode pertarungan tak terkalahkan. Selama berabad-abad, ia telah menghilang sejak era Kaisar Suci. Banyak pemimpin tertinggi bahkan berpikir bahwa metode pertarungan tak terkalahkan telah hilang bersama Kaisar Suci. Seiring berjalannya waktu, metode itu menjadi legenda dan banyak cerita tentangnya, seperti dinding giok dengan buku surga, sungai Yin dan Yang, dan istana naga kristal bawah tanah, kata leluhur dengan suara rendah. Banyak orang menganggap legenda itu sebagai lelucon para pendongeng, yang mengejutkan semua orang. Semua legenda itu memang ada. Jika Anda menguasai metode pertarungan tak terkalahkan, Anda tidak akan terkalahkan di dunia. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan akan menjadi yang tertinggi di alam semesta. Meski itu hanya legenda, tidak ada ombak tanpa angin. Legenda juga memiliki sumber, seperti sungai Yin dan Yang, dinding giok dengan buku surga, istana naga kristal bawah tanah, Del. Semua ini benar-benar muncul di hadapan kita. Sudah berabad-abad berlalu dan belum ada yang menguasai metode pertarungan tak terkalahkan. Sekarang Anda memiliki kesempatan bagus, Anda harus menghargainya. Setelah Anda menguasainya, Anda bisa menaklukkan dunia. Dan orang-orang seperti Mutianyang tidak akan ada apa-apanya di hadapanmu. Master Pedang dan Master Pedang bergantian membujuk Ding Hao. Mereka sangat senang. Mendengarkan kata-kata mereka, Ding Hao semakin menantikan untuk berlatih metode pertarungan tak terkalahkan. Nah, pendahulu, Anda baru saja mengatakan bahwa sekarang di dunia ini, hanya saya yang hafal metode ini. Bisakah saya mengajar orang lain? Ding Hao tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya. Yah, kamu boleh mencobanya, tapi yang lain mungkin tidak bisa menguasainya. Misal Anda baru saja masuk ke keadaan kosong dan membaca caranya. Wanita gila, kucing putih dan saya juga mendengar keseluruhan metodenya, tapi kami hanya mengingat 50% saja. Hanya kamu sendiri yang mengingat semuanya. Itu adalah kesempatanmu. Kualifikasi dan bakat setiap orang terbatas, bahkan jika Anda melafalkannya lagi, kami masih tidak dapat mengingat sisanya. Master Pedang berpikir sejenak dan menjawab, ya, bakat manusia itu seperti botol air. Setelah diisi air, tidak akan berisi lagi. Bakat setiap orang mempunyai batas kemampuannya masing-masing. Master Pedang jarang setuju dengan Master Pedang. Dia kemudian bertanya, orang lain berharap menjadi satu-satunya yang menguasai metode ini, tetapi Anda tidak. Siapa yang ingin kamu ajar? Ding Hao tersenyum dan berkata, saya baru saja mendengar bahwa Anda akan memiliki harapan yang membuktikan diri Anda sendiri jika Anda bisa mendapatkan metode ini lebih awal, jadi, Anda ingin mengajari kami. Master Pedang tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dia mengira itu adalah Xie Jiyu atau Li Ruo. Ya, Ding Hao pasti mengangguk. Master Pedang dan Master Pedang terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, mereka menghela nafas dan berkata, Cap Ding kecil, kami benar-benar tidak mengandalkan orang yang salah.
Namun, konstitusi kita istimewa, jadi kita tidak bisa mempraktikkan metode pertarungan tak terkalahkan. Jika Anda membantu kami menyelesaikan permintaan di masa depan, itu akan menjadi imbalan terbaik bagi kami. Ding Hao menjawab dengan serius, Ding Hao tidak akan pernah menolak jika kamu membutuhkan saya. Itu bagus. Master Sabre sangat senang. Dia berkata, sekarang hal terpenting yang Anda butuhkan adalah waktu. Anda sebaiknya mulai berlatih sekarang. Istana Naga Kristal bawah tanah ini memiliki ki spiritual yang cukup. Itu adalah tempat suci untuk bercocok tanam. Ada misteri di Sungai Yin dan Yang. Anda sebaiknya tetap di sini untuk berlatih sampai Anda mencapai tingkat dasar metode pertarungan tak terkalahkan. Lalu mari kita cari jalan keluarnya. Ding Hao mengangguk, dan segera duduk di atas batu es di tepi sungai, memejamkan mata dalam meditasi. Metode pertarungan tak terkalahkan. Ding Hao terus belajar dan berpikir dalam pikirannya. Lambat laun, ia akhirnya mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang metode itu. Sebenarnya kurang tepat dikatakan hanya metode latihan, karena sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu esensi hati, esensi pertarungan, dan esensi pikiran. Esensi hati untuk pengembangan mental, esensi pertarungan untuk keterampilan bertarung, dan esensi pikiran untuk kesadaran ilahi. Isi dari Heart Essential adalah tentang pengembangan mental. Ding Hao segera menemukan bahwa Heart Essential bukanlah metode latihan tradisional, tetapi metode tambahan khusus untuk evolusi metode latihan. Itu memiliki efek integrasi magis yang luar biasa dan dibagi menjadi 12 level. Jika Anda ingin mengolah esensi hati tingkat pertama, Anda harus mengolah emas, kayu, air, api, dan tanah, 5 budidaya mental tingkat manusia tingkat menengah, hingga ekstrim, dan kemudian menggunakan esensi hati untuk mengubahnya menjadi pengembangan mental yang unik, yang memiliki kekuatan tanpa akhir. Itu cukup menakutkan. Kedengarannya agak rumit, tetapi Ding Hao dengan cepat mengetahui efek luar biasa dari Heart Essential. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengolah ki api surga terpanas dan ki es neraka terdingin. Meskipun mereka mematuhi hukum Yin dan Yang, pada dasarnya mereka masih diperbudak oleh air dan api. Jika dia bertemu lawan dari ki api, ki es neraka miliknya akan dibatasi, dan jika dia bertemu dengan lawan dari ki air, ki api surga miliknya akan dibatasi. Namun, jika dia menguasai inti hati, tidak akan ada kelemahan bawaan seperti itu. Setelah fusi berhasil, kedua jenis ki-nya akan memiliki semua karakteristik dari 5 elemen, api tanah, api air, kayu api, emas api, api-api, es tanah, es api, es kayu, es emas, air es. Sejak saat itu, ki-nya tidak akan dibatasi oleh atribut ki apapun. Ki-nya akan menjadi salah satu dari 5 elemen yang dia inginkan. Itulah yang disebut, lakukan sesukamu. Kekuatan dari Heart Essential adalah dapat memadukan metode yang saling menahan satu sama lain dan menghasilkan efek kimia yang luar biasa. Selain itu, ki setelah fusi akan menjadi lebih kuat. Tentu saja yang terpenting adalah skill 12 Killing Move di Fight Essential. Keterampilan itu hanya dapat digunakan oleh ki setelah fusi. Fight Essential adalah bagian kedua dari metode pertarungan tak terkalahkan. Dibandingkan dengan Heart Essential yang kompleks, Fight Essential jauh lebih sederhana. Ada total 12 gerakan pembunuhan. Dikatakan bahwa mereka memiliki efek yang berbeda dan merupakan yang terbaik dari teknik level yang sama, tetapi mereka hanya dapat digerakkan oleh ki setelah fusi. Main Essential, bagian terakhir dari metode itu digunakan untuk melatih kesadaran ilahi. Bab 294 5 elemen metode api misterius. Dibandingkan dengan metode peningkat jiwa yang dikatakan Master Pedang dan Master Pedang kepadanya, esensi pikiran jauh lebih baik. Itu juga dibagi menjadi 12 level. Selain melatih kesadaran ilahi, hal ini juga dapat meningkatkan keselamatan, bakat, dan intuisi sang kultivator. Lambat laun, sang kultivator akan memiliki kemampuan wawasan dan dapat melihat dengan jelas kelemahan musuh. Pikiran artinya melihat dengan jelas kelemahan musuh dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah bergerak terlebih dahulu. Sekilas, Anda bisa melihat semua rahasianya. Serangan musuh tidak akan berguna ketika dia menggunakannya untuk kedua kalinya, dan itulah pikiran penting. Itulah salah satu kalimat dalam garis besar esensi pikiran, yang dengan jelas mencerminkan keperkasaan dari esensial tersebut. Hati, pertarungan, dan pikiran. Ketiga kata itu telah memenuhi seluruh arti dari metode itu.
Sudah lama berlalu. Ding Hao perlahan menghembuskan seteguk kikru, lalu membuka matanya. Dia tampak lelah. Itu layak menjadi legenda yang bisa membuat orang menaklukkan dunia. Dia baru saja menemukan arti paling sederhana dan Ding Hao telah menghabiskan banyak semangat dan merasa lelah. Jelas sekali, mustahil untuk sepenuhnya memahami maknanya dalam waktu singkat. Sedikit demi sedikit, saya harus melatihnya dari tingkat dasar. Bersabarlah. Ding Hao menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia kemudian menutup matanya lagi dan mulai mempraktikkan pikiran esensial. Pikiran esensial terutama digunakan untuk melatih kesadaran ilahi. Bahkan bisa mengubah bakat kultivator dan mempercepat budidaya. Dalam pandangan Ding Hao, di antara ketiga bagian itu, yang harus diolah terlebih dahulu. Waktu berlalu dengan lambat, Ding Hao tenggelam dalam kultivasi. Dadanya mulai naik turun dengan ritme yang sangat aneh, dan wajahnya menjadi damai, seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Lambat laun, detak jantungnya terdengar. Saat Ding Hao bernapas, dua gumpalan esensi vital berwarna keperakan keluar dari hidung Ding Hao. Mereka seperti dua naga perak. Udara perak perlahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah itu, suara detak jantungnya berangsur-angsur menyatu. Nafas Ding Hao semakin lambat. Dia seperti bayi dalam kandungan ibunya. Dia berada dalam kekacauan dan kedamaian, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh udara perak, yang seperti cairan ketuban yang mengandung air of chaos, mengubah pikiran dan tubuh Ding Hao sedikit demi sedikit. Dia telah berkultivasi selama berhari-hari dan malam di Istana Naga Kristal bawah tanah. Beberapa waktu kemudian, saat udara kacau mengalir ke tubuhnya, Ding Hao perlahan membuka matanya. Nafas aneh yang bersih dan murni muncul di tubuh Ding Hao. Chaotic Mother Fetus, level pertama dari main esensial, telah mencapai level dasar. Pada tingkat ini, kultivator perlu kembali ke ibu janin, diubah oleh udara kekacauan primordial. Dan kemudian hidup dan jiwanya akan diperbaiki. Nasib kelahirannya akan lebih baik. Singkatnya, semua cacat primordialnya akan diperbaiki, esensi pikiran sungguh mengesankan. Jika saya terus berlatih, saat saya mencapai tingkat lanjut dari Chaotic Mother Fetus, setiap cacat bawaan saya akan diperbaiki. Setelah berkultivasi, dia memiliki pemahaman mendalam tentang metode itu. The Mind Essential benar-benar memberikan efek yang luar biasa dalam melatih semangatnya. Saat itu, Ding Hao merasa dirinya penuh energi dan tidak merasa lelah sama sekali. Sepertinya dia sudah tidur nyenyak dan baru saja bangun. Kesadaran ilahinya awalnya berada di alam kelas menengah peringkat pertama, tetapi saat ini, telah mencapai tingkat bawah peringkat kedua, yang setara dengan efek yang dihasilkan ketika dia berlatih metode peningkatan jiwa selama sebulan. Hasil itu menggetarkan Ding Hao. Meong, akhirnya, Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda. Evil Moon bergegas mendekat dan melompat ke bahu Ding Hao. Dia mengusap pipi Ding Hao dengan cakarnya dan berteriak, "Tahukah kamu sudah berapa lama kamu berkultivasi kali ini?" "Berapa lama?" Ding Hao bertanya. "Lihat." Evil Moon menunjuk kedua goresan dalam di dinding es dan mendesak, 2 hari 2 malam. "Meong, cepat-cepat, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Saya kelaparan." "Menembak, kucing gendut, kupikir kamu mengkhawatirkan pemilikmu. Ternyata kamu lapar." Ding Hao meraih Evil Moon dan melepaskannya dari bahunya. Ini adalah pertama kalinya mempraktikkan pikiran esensial. Peletakan pondasi membutuhkan banyak waktu. Setelah itu, tidak perlu waktu lama. "Cepat-cepat, saya kelaparan. Anda tidak dapat menyalahgunakan hewan peliharaan Anda." "Oke, saya akan memasak." "Kamu benar-benar kucing yang rakus." Di hari-hari berikutnya, Ding Hao tinggal di Istana Naga Kristal bawah tanah dan terus berlatih. Master Pedang dan Master Pedang belajar dalam waktu yang lama dan akhirnya membuat metode budidaya bumi, metode api, dan metode kayu, yang semuanya berada pada tingkat manusia tingkat bawah. Menambahkan kitab suci pencarian pedang Taixuan dan 1 pedang untuk memulai teknik perjalanan Anda, kelima metode penanaman 5 elemen telah selesai. Ding Hao akhirnya bisa mempraktikkan esensi hati. Karena Ding Hao sudah berada di alam prajurit bela diri Vena Ganda, fondasinya kokoh, jadi Ding Hao segera mempelajari inti hati tingkat pertama. Engah, api kecil berwarna oranye muncul di jari Ding Hao. Dengan pikiran Ding Hao, nyala api kecil itu terus-menerus mengubah nafasnya. Nyala api terkadang terasa panas, terkadang setajam emas, terkadang setebal tanah. Untuk sementara,
Itu seperti pohon yang penuh vitalitas, dan tidak terlihat seperti air. Jika seseorang melihatnya, dia pasti akan tercengang. Ki pria itu memiliki 5 elemen, yang sepenuhnya melanggar hukum perang di dunia itu. Itulah 5 macam perubahan yang dijelaskan dalam esensi hati, yaitu api-api, api emas, api tanah, kayu api, air api. Ding Hao berkata sambil berpikir, itu adalah nyala api, tapi mengandung 5 elemen. Itu bisa berubah dan energi. Mulai sekarang, tidak ada kekuatan yang dapat menahan ki saya sekarang. Hahaha, itu juga berarti saya dapat menggunakan Heaven Fire ki terpanas saya untuk mengaktifkan tidak hanya Invincible Being, keterampilan bertarung pertama dari Fight Essential, tetapi juga mengaktifkan metode budidaya apapun di dunia. Mulai besok, saya akan mengembangkan Invincible Being, keterampilan bertarung pertama dari Fight Essential. Ding Hao menoleh untuk melihat goresan di dinding batu di kejauhan, ada 15 goresan. Itu menunjukkan bahwa Ding Hao telah berada di Istana Naga Kristal bawah tanah selama 15 hari. Saya telah meninggalkan sekte selama sekitar 2,5 bulan. Musim dingin di Provinsi Salju masih akan berlangsung selama 5 bulan. Saya hanya perlu kembali ke sekte sebelum final murid nominal. Saya bertanya-tanya bagaimana kabar Wang Xiaoqi, Zhang Fan, Li Lan, Li Yiruo dan kenalan saya yang lain. Apakah mereka sudah membuat kemajuan? Saat dia mengingat teman-temannya di sekte pencari ilmu pedang, ada senyuman lembut di mulut Ding Hao. Saya harus tinggal di sini untuk terus berlatih. Haha, saya akan memberi mereka kejutan ketika saya kembali, dan Mu Tianyang, tunggu saya. Saya akan mengejutkan 9 sekte 3 tahun kemudian. Bab 295 Makhluk Tak Terkalahkan yang Mendominasi. Petualangan itu membuat Ding Hao percaya diri. Dengan bantuan main esensial, Ding Hao hampir tidak tidur selama sisa masa tinggalnya. Selain makan, yang dilakukannya hanyalah bercocok tanam. Berlatih seni bela diri, prasasti, keterampilan pil, keahlian, niat pedang, dan niat pedang. Dia berkultivasi siang dan malam. Dia berada dalam kondisi gila. Tidak ada matahari dan bulan di bawah tanah, dan waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Di tepi sungai Yin dan Yang, Ding Hao sedang memegang pedang dan pedang, membuat gerakan. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggang, dan pakaiannya compang camping dan berantakan. Jenggotnya lebat. Untuk waktu yang lama berkultivasi, Ding Hao hampir tidak punya waktu untuk menjaga penampilannya. Faktanya, hal itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada orang lain di Istana Naga Kristal bawah tanah. Tidak masalah meskipun dia telanjang. Saat itu, Ding Hao dikelilingi oleh ki es dan api. Es ki adalah es perak murni dan api oranye ki seperti air, mengalir di permukaan tubuhnya. Mereka cerah dan hampir menutupi setiap bagian. Itu adalah tanda-tanda tingkat mahirnya di alam prajurit bela diri. Seorang murid bela diri hanya dapat melepaskan ki-nya keluar tubuhnya, untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk bertarung, tetapi seorang prajurit bela diri dapat membuat ki-nya sepadat air, menutupi tubuhnya seperti lapisan film pelindung. Pedang dan anak panah biasa tidak dapat menembusnya. Itu adalah salah satu kemampuan martial soldier. Saat ini, di tubuh Ding Hao, terdapat 2 jenis ki yang ekstrim dan kuat, ki api surga yang paling panas dan ki es neraka yang paling dingin. Mereka seperti zat koloid yang mengalir, menyelimuti Ding Hao. Tebalnya 3 cm. Itu adalah tanda penutupan penuh dari dunia prajurit bela diri. Sudah waktunya untuk menggabungkan keduanya. Itulah arti terakhir dari Heart Essential tingkat pertama. Ding Hao perlahan menutup matanya dan menjalankan metode lapisan pertama. Dia siap untuk memadukan sepenuhnya 5 metode emas, kayu, air, api, dan tanah yang telah dia tanam sebelumnya. Api es di tubuhnya menjadi suci, dan nyala api menjadi mulia. Kedua kekuatan yang berlawanan tersebut mulai berubah pada saat yang sama, secara konstan menampakkan ciri-ciri dari 5 elemen. Pada akhirnya mereka lambat laun menjadi kekuatan baru. Itulah kekuatan setelah fusi. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu, api surga, dan es neraka. Kamu adalah kekuatanku. Ding Hao merasakan kekuatan baru dan menamainya. Setelah lebih dari 40 hari berkultivasi, dia akhirnya mengolah lapisan pertama esensi hati hingga penutupan penuh secara menyeluruh, dan juga sepenuhnya mengintegrasikan ki-nya. Selanjutnya, dia akhirnya bisa menggunakan kekuatan api surga dan es neraka untuk menggerakkan Invincible Being,
keterampilan bertarung pertama di Fight Essential. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan trik ini. Langkah pembunuhan pertama dari pertarungan penting, tak terkalahkan, menjadi. Ding Hao berteriak. Tubuhnya tidak bergerak, namun saat berikutnya, seluruh tubuhnya langsung menjadi transparan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah bergerak maju hampir 50 atau 60 meter. Sementara itu, pedangnya yang berkarat dan pedang berdarah berpola naga dengan cepat ditebas hampir pada waktu yang bersamaan. Tidak ada ledakan energi, tidak ada momentum yang menggemparkan, tidak ada nyala api yang menyilaukan. Hanya beberapa suara ringan yang terdengar di udara. Air di sungai Yin dan Yang yang jaraknya 5 meter tiba-tiba terbagi menjadi beberapa bagian oleh dua kekuatan tak kasat mata. Salah satunya tiba-tiba menguap, berubah menjadi uap air dan kristal es di dasar sungai bisa terlihat. Yang lainnya menjadi balok es dalam sekejap. Ia mengapung di sungai seolah-olah itu adalah bendungan yang tiba-tiba muncul, menghalangi aliran air. Lalu terdengar ledakan keras. Itu mengguncang seluruh istana naga kristal bawah tanah. Saat Ding Hao melihat lebih dekat, dia menemukan ada dua gua di dinding batu giok, di sini buku surga sebelumnya ditemukan. Gua-gua itu berdiameter 1 meter dan sangat dalam. Yang satu dingin dan yang lainnya panas dengan kabut yang berputar-putar. Kedua lubang hitam tak berdasar itu hanya dibombardir. Setelah adanya kekuatan, mulut Ding Hao terbuka lebar. Itu mengesankan. Sungguh makhluk yang tak terkalahkan. Ini, bukanlah kekuatan milik prajurit bela diri, tapi kekuatan serangan yang mendekati kekuatan mentor bela diri yang hebat. Kekuatan serangan semacam itu telah sepenuhnya melampaui kekuatannya saat ini di seluruh dunia. Dan itu hanyalah langkah pertama dalam Fight Essential. Seberapa burukkah 11 gerakan pembunuhan yang tersisa? Ding Hao tidak bisa menahan tawa. Dilihat dari kekuatannya saat itu, Invincible Being seharusnya menjadi tipuan untuk membunuh. Dia bisa menyelinap ke arah lawannya menggunakan gerakan itu dan kemudian melepaskan kekuatannya dalam sekejap. Bahkan jika lawannya beberapa kali lebih kuat, dia tidak akan bisa mendeteksi Ding Hao dalam waktu singkat. Pada saat dia menemukan Ding Hao, semuanya sudah terlambat. Dengan trik itu, Ding Hao bisa membunuh SWOT Indignan dalam satu pukulan. Ding Hao saat ini penuh dengan ekspektasi untuk 11 gerakan Fit Essential lainnya. Karena makhluk tak terkalahkan digunakan untuk pembunuhan, gerakan lain pasti memiliki fungsi uniknya. Keterampilan tempur itu sangat kuat. Hingga saat itu, esensi hati miliknya telah mencapai penutupan penuh pada level pertama. Dia telah mempelajari gerakan pembunuhan pertama dari esensi pertarungan, dan Chaotic Mother Fetus, level pertama dari esensi pikirannya, juga telah mencapai penyelesaian. Itu adalah hasil dari kultivasinya dalam 40 hari terakhir. Meong, saya lapar, ayo, saya membutuhkan makanan. Evil Moon, yang sedang tidur di atas bulu Raja Iblis, dibangunkan oleh Ding Hao. Dia kemudian berteriak pada Ding Hao. Kucing itu beruntung. Saat Ding Hao membaca buku surga di dinding batu giok, kucing itu mendengarnya dan mengingat 80% isi dari pikiran esensial. Oleh karena itu, dia juga berkultivasi pada hari-hari itu. Namun budidayanya sangat sederhana, yaitu tidur. Haha, saya seorang jenius. Saya sudah sepenuhnya mempelajari pikiran esensial. Hahaha, itu sedang tidur. Saya akan menjadi master terbaik di dunia dengan tidur. Evil Moon berteriak tanpa malu-malu. Mungkin setiap makhluk memiliki pemahaman berbeda tentang metode ini. Kucing iblis menemukan cara berbeda untuk berkultivasi. Dia mencapai banyak hal dengan tidur dan kesadaran surgawinya pada awalnya kuat, setelah itu, menjadi lebih kuat lagi. Saat ini, kesadaran surgawinya beberapa kali lebih kuat daripada Ding Hao. Menurut penilaian Master Pedang dan Master Pedang, Evil Moon telah menyelesaikan budidaya Chaotic Mother Fetus, Waterlike Mind, dan The Six, mencapai tingkat keempat, Invisible Psychological Barrier. Bab 296 meningkatkan budidaya. Bulan jahat diberkahi dan kesadaran ilahi adalah kekuatannya. Pada masa itu, dia menghususkan diri pada rahasia karakter pemenang. Prestasi seperti itu berada dalam ekspektasi Ding Hao. Namun metode budidayanya sangat istimewa. Dia tidak melakukan apapun selain tidur. Sepanjang hari dia tampak malas dan tidak bisa membuka matanya, terlebih lagi, dia sangat rakus. Dia serakah dan malas. Saya ingin tahu siapa masternya. Saya telah melakukan segalanya saat Anda tidur setelah makan dan minum sampai kenyang.
Saya merasa seperti hewan peliharaan yang melayani Anda. Ding Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai menyiapkan makanan. Wahaha, ya, kamu adalah peliharaanku, kata kucing itu tanpa malu-malu. Sepertinya kamu benar-benar harus bangun. Ding Hao tanpa sadar meraih leher Evil Moon dan membuangnya. Kucing gendut itu merasa panik dan menggambar busur indah di udara. Kemudian dia jatuh ke sungai Yin yang dengan cipratan air. Meong, atau, sesaat kemudian, Evil Moon memanjat tepi sungai, menggigil. Kemudian dia jatuh ke sungai Yin dan hampir membeku menjadi es. Aku akan bertarung denganmu. Evil Moon menjadi marah sehingga dia melambaikan cakarnya dan bergegas menuju Ding Hao. Astaga, Ding Hao meraih lehernya dengan mudah dan mengusirnya lagi. Berdebar, saat itu, kucing gemuk itu jatuh ke sungai Yang dan dia hampir matang. Seperti babi mati di dalam panci sup, dia memanjat dengan putus asa dan berkata dengan sedih, saya protes. Anda menyalahgunakan hewan peliharaan. Ding Hao sedang memanipulasi api dan memanggang daging iblis ular yang putih dan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, hehe. Anda harus puas. Sungai Yin yang memiliki efek membersihkan debu di tubuh Anda. Mandi di dalamnya, Anda akan mencapai efek yang hanya diimpikan oleh orang biasa. Anda bisa menikmatinya secara diam-diam, dagingnya sudah dipanggang, apakah Anda ingin memakannya? Meong, tentu saja aku ingin makan, kucing gendut itu bertanya dengan suara samar sambil menggigit daging iblis ular yang empuk dengan kulit yang renyah. Meong, kapan kita akan keluar? Sudah lama, saya lelah tinggal di sini. 3 bulan kemudian, Ding Hao menggigit daging ular emas. Waktu berlalu dengan lambat, dokter hari ke hari. Ding Hao tinggal di istana naga kristal bawah tanah dengan penuh kesabaran untuk menjalankan budidayanya. Dia telah benar-benar membenamkan dirinya dalam kehidupan kultivasi seperti biksu pertapa, melupakan perjalanan waktu. Selain makan, minum dan buang air besar, dia hampir tidak tidur atau istirahat. Budidaya rahasia karakter pemenang dapat membantu praktisi tetap energik, sehingga Ding Hao dapat menembus batas kemampuan manusia biasa, dan menggunakan setiap menit dan detik untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Bagi Ding Hao, 4 bulan lebih berharga daripada emas. Kekuatannya telah meningkat pesat dan dia telah mencapai tahap utama di alam mentor bela diri agung. Dia telah melewati 27 lubang secara menyeluruh di 12 meridian standar, saluran tangan pertama Shaoyin, saluran tangan kedua Shaoyang, dan saluran kaki ketiga Shaoyin. 27 lubang seperti 27 bintang terang bersinar di dalam tubuh Ding Hao, memberinya aliran energi yang stabil. Yang Qi, bukaan pertama di saluran kaki keempat Shaoyang, telah dibersihkan seluruhnya dan Shizu, bukaan kedua telah dibersihkan. Selain itu, dalam 6 vena aneh, 18 lubang Ren Meridian telah diubah secara menyeluruh sehingga lingkaran besar energi vital tercapai di Ren Meridian, dan lubang pertama dari kapal pengatur juga telah diubah, jadi untuk miliknya Ki Api Langit di dantian tengah di dadanya, dia telah mencapai alam mentor bela diri besar dengan 1 lubang. Mentor bela diri vena ganda yang hebat. Itulah salah satu pencapaian kultivasi Ding Hao dalam 4 bulan terakhir. Selain itu, dalam rahasia karakter misteri dari rahasia kemenangan pertempuran misterius, Ding Hao telah mencapai penyelesaian infus budidaya mental tingkat kedua. Alasan mengapa dia belum menyelesaikan infus tingkat ketiga adalah karena dia tidak memiliki metode budidaya yang cocok untuk properti 5 elemen di kelas menengah di peringkat rendah. Bahkan tingkat kedua dari kitab suci pencarian pedang Taixuan adalah teknik 1 pedang untuk memulai perjalanan Anda yang ditingkatkan oleh master pedang. Karena kekuatan Ding Hao meningkat secara signifikan, hal itu tidak memenuhi persyaratan budidaya Ding Hao lebih lanjut. Ding Hao harus menunggu sampai dia kembali ke sekte pencari ilmu pedang dan memilih beberapa buku rahasia yang sesuai di perpustakaan sekte sehingga dia dapat melakukan kultivasi lebih lanjut dari rahasia karakter misteri menuju tingkat ketiga. Ding Hao masih terus-menerus mencoba mencari tahu efek magis dari memasukkan metode budidaya mental 5 elemen ke dalam rahasia karakter misteri. Jelas bukan itu yang dia sadari sampai saat itu. Pada saat yang sama, rahasia karakter pertempuran dibatasi pada metode pengembangan mental rahasia karakter misteri. Ding Hao baru saja mencapai alam tingkat dasar penguasa menuruni dunia, gerakan kedua dari 12 keterampilan gerakan pembunuhan sihir. Berbeda dengan Being Invincible, Assassination Movement, Sovereign Descending the World, sebagai gerakan inersia,
dapat mencapai tujuan menundukkan musuh tanpa berperang dan langsung menghancurkan semangat juang musuh. Namun Ding Hao berhasil memupuk rahasia karakter pemenang, rahasia kemenangan ketiga dalam pertarungan misterius. Dia melangkah melewati dua alam matriks kekacauan dan ide seperti air mengalir, setelah mencapai alam tahap ketiga dari kesadaran ke-6. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Ding Hao saat ini hampir 30 atau 40 kali lebih banyak daripada sebelum dia jatuh ke tebing es. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Berdiri di tepi sungai Yin Yang, mata Ding Hao menyapu seluruh istana naga kristal bawah tanah, dan dia secara sentimental terikat pada tempat itu. Itu adalah tempat yang sangat menguntungkan untuk bercocok tanam. Dengan roh Qi yang tersedia, dua jenis Qi Yin dan Yang yang terkandung di sungai Yin yang efektif secara ajaib. Sayangnya, waktunya sangat terbatas saat ini, sehingga ia tidak dapat memanfaatkan sungai secara maksimal untuk bercocok tanam. Mungkin ketika saya dipromosikan menjadi Grandmaster Primordial, saya harus datang ke sini untuk mengasingkan diri dari dunia luar untuk melakukan kultivasi, sehingga saya akan mencapai prestasi besar saat itu. Ding Hao menetapkan rencana di dalam hatinya. Meong, ayo pergi. Aku tidak sabar untuk pergi dari sini. Evil Moon, si kucing gemuk, jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap istana naga kristal bawah tanah. Sejujurnya, dia bahkan merindukan pelayannya yang botak. Ayo pergi. Ding Hao mengangguk, mengambil air Yin Yang dari sungai Yin Yang dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya, lalu meletakkan kucing gemuk itu di bahunya. Dengan lembut melompat dan memukul kerucut es seperti stalaktit yang tergantung di bagian atas ruangan, dia memegang kerucut batu giok yang membeku di dalamnya. Mekanisme itu ditemukan oleh Ding Hao sebelumnya, dan itulah satu-satunya jalan keluar dari formasi, untuk keluar dari istana naga kristal bawah tanah. Retakan, setelah suara lembut dari mekanisme pembentukan prasasti, cahaya perak menyala dan pria serta kucing itu terselubung sepenuhnya. Ruang itu berkedip-kedip, angka-angka itu menghilang. Di tebing es Gunung Naga Salju, musim dingin yang panjang akhirnya berakhir, dan matahari di langit semakin terik. Salju dan es di tanah mulai mencair dan terjadilah banjir. Itu mengalir melalui pegunungan. Di bawah salju yang setengah mencair, tunas rumput hijau muncul. Itu adalah periode terdingin sebelum musim semi di seluruh provinsi salju. Namun semuanya sudah mulai pulih. Sekelompok setan rusa 7 warna sedang menggerogoti rumput segar yang tumbuh di padang rumput dangkal di bawah tebing es. Bab 297 Desas-desus. Tiba-tiba, salah satu rusa jantan menggelengkan telinganya, matanya menunjukkan kebingungan, dan langsung berteriak pendek. Kawanan rusa menjadi panik dan seperti banjir, mereka lari. Saat berikutnya, kami akhirnya keluar, wah. Serangkaian teriakan nyaring dan gembira datang dari bawah tebing es. Sesosok muncul dari dasar tebing es, seperti anak panah dari tali, mendarat di samping tebing es yang pecah. Ding Hao lah yang telah terperangkap di celah es selama lebih dari 5 bulan. Meong, saya akhirnya melihat langit lagi. Evil Moon, si kucing gendut, berteriak seperti sedang kepanasan. Dia melompat dari bahu Ding Hao dan berguling-guling di rumput, memberikan dirinya kenikmatan indria. Ding Hao juga mengeluarkan teriakan panjang. Ya, akhirnya aku bisa melihat langit lagi. Setelah 5 atau 6 bulan, mereka akhirnya melihat matahari merah di langit dan pegunungan serta padang salju yang tak berujung. Bumi mulai pulih, dan musim baru akan datang. Keluar dari istana naga kristal bawah tanah, Ding Hao, yang telah meningkatkan kekuatannya, naik ke atas dengan pedang dan pedangnya memotong dinding es misterius. Ding Hao membutuhkan 10 hari penuh untuk akhirnya keluar dari celah es bawah tanah yang tak berdasar. Sudah waktunya untuk kembali, Sekte Pencari Ilmu Pedang, aku akan kembali. Mengkonfirmasi arahnya, Ding Hao turun gunung. Kota yang damai, musim dingin yang panjang akan segera berlalu, dan ini merupakan kabar baik bagi orang-orang di kota damai. Datangnya musim semi berarti bumi akan kembali subur. Suku manusia dan suku iblis tidak lagi mengkhawatirkan makanan, dan suasana di antara mereka akan mereda. Larangan di kota damai juga dihapuskan, dan kelompok pedagang secara bertahap meningkat dan jalanan menjadi hidup kembali. Glutton's House adalah restoran yang sangat terkenal di kota. Restoran ini baru dibuka selama 5 bulan, namun bisnisnya sangat sukses karena keahlian kulinernya yang luar biasa dan harga yang wajar. Suatu hari saat makan siang, pihak restoran mulai bersuara lagi. Dengan pencabutan larangan tersebut,
sejumlah besar petani dan pejuang nakal, tentara bayaran dan kelompok pedagang berdatangan ke kota, dan bisnis penginapan dan restoran besar menjadi semakin populer. Mereka kenyang setiap hari. Di mana ada orang, di situ ada dunia Jianghu. Di mana ada dunia Jianghu, pasti ada berbagai berita tentangnya. Anda telah mendengar, beberapa bulan yang lalu, Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan mengalami konflik di Lembah Surgawi. Kali ini, kedua belah pihak berjuang keras hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Bahkan beberapa atasan di tingkat primordial terbunuh, sayangnya. Jika 9 sekte suku manusia menjadi sangat tidak cocok seperti api dan air, saya khawatir perselisihan internal akan dimulai. Saya mendengar bahwa Sekte Pencari Ilmu Pedang pertama kali lebih unggul. Sayangnya, Mu Tianyang secara pribadi datang dan membunuh Ma Yifei, atasan primordial dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan hampir membunuh semua master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tidak ada yang menyadari bahwa mendengar berita kematian Ma Yifei, orang yang duduk di dekat jendela di lantai 2 sedikit gemetar. Di samping meja kayu persegi, hanya satu orang yang duduk, terlihat sedikit kesepian dan mengenakan gaun putih. Gaun itu tampak sangat usang, beberapa tempat bahkan memiliki bagian yang kasar, dan jubah serta manset gaunnya sudah rusak. Pria itu tidak punya uang dan frustrasi. Meja itu penuh dengan makanan lezat, kebanyakan daging. Dan seekor kucing putih kecil yang gemuk sedang mengunyah sendiri. Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan sebenarnya mengalami konflik berskala besar, dan untuk apa konflik tersebut? Tidak begitu jelas. Mungkin mereka berjuang untuk mendapatkan harta karun alam. Hehe, Anda tidak tahu bahwa dikatakan bahwa Sekte Bintang Jatuh benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran di surga dan lembah manusia pada hari itu. Banyak orang di Sekte Pencari Ilmu Pedang yang diplot untuk melawan. Situasinya menjadi semakin kacau. Untungnya, pembuat onar di suku iblis muncul. Dikatakan bahwa seorang pria mengaku sebagai Sage Agung Peri Phoenix, tapi tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Dia sangat sombong. Orang itu mendirikan Istana Peri Phoenix di selatan Provinsi Salju dan mengancam akan menyatukan semua suku iblis di Provinsi Salju. Jadi dia memicu perang saudara sehingga suku iblis tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya dari sana. Kalau tidak, jika suku iblis memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap masuk, dunia ini akan menjadi sangat kacau. Ini benar-benar musim dingin yang gelisah. Para jenius muncul dalam jumlah besar di semua sekte, dan tampaknya dunia yang bermasalah sedang mendekat. Kapanpun masa sulit tiba, ini juga saatnya bagi para pahlawan untuk menjadi terkenal. Tapi, ini adalah neraka asura bagi orang biasa. Sedangkan untuk para jenius, Mu Tianyang, Sang Keajaiban dan 3 cendekiawan di Akademi Ketenangan, 4 elang di Sekte Bintang Jatuh, 6 pisau di Kota Matahari Pemotong, 3 murid luar biasa dari Sekte Introspeksi, 2 murid terkemuka dari Kebangkitan Ketergantungan Klan dan 4 pedang angin, salju, guntur, dan petir dari Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah yang terbaik dan tercerdas di era Kenozoikum. Orang-orang itu pasti akan menjadi master di tingkat dominator di masa depan Provinsi Salju. Bagus, namun, orang-orang berbakat muncul berturut-turut di Sekte Pencari Ilmu Pedang dalam beberapa tahun terakhir, hampir menyamai Tranquility Colleague. Dikatakan bahwa ada 2 talenta naga dan harimau pada murid yang baru terdaftar, masing-masing bernama Liang Feixue dan Li Muyun dan mereka sangat menakjubkan. Hei, aku pernah mendengar bahwa Ding Hao, pedang pertama dari Akademi Kaos Hijau Timur di Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak kalah dari mereka. Apakah begitu? Haha. Berita Anda sudah ketinggalan zaman. Sekarang murid terdaftar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang sangat berbeda dari sebelumnya. Seorang pendekar pedang tampan tertawa. Pria itu keluar dari sekelompok prajurit berkemeja hijau, berpakaian rapi dan duduk di meja yang jauh. Oh, penonton ditenangkan oleh pendekar pedang tampan itu. Lagi pula, kisah para jenius di sekte-sekte besar adalah hal yang suka didengar semua orang. Seseorang segera berdiri, berkata sambil menangkupkan tinjunya di depan dada. Dia berkata, saudara ini sepertinya mengetahui beberapa hal menarik tentang murid terdaftar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tolong beritahu kami tentang hal ini sehingga kami dapat memperluas visi kami. Pendekar pedang tampan itu punya niat untuk pamer dan dia tersenyum bangga. Ding Hao, yang kamu bicarakan, pernah menjadi seseorang. Dari kompetisi kedua antar 5 akademi, ia mengatakan tidak akan mengikuti kompetisi tersebut dengan alasan berkultivasi di pengasingan.
Ia bahkan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Seseorang berkata bahwa dia meremehkan pertarungan dengan murid terdaftar lainnya. Yang lain mengatakan bahwa kekuatannya menurun, dia takut kehilangan kejayaan masa lalunya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia sudah mati. Bagaimanapun, dalam 6 bulan terakhir, Ding Hao tidak pernah muncul. Hilang, mengasingkan dirinya untuk berkultivasi. Apakah dia berpura-pura mati karena dia takut memenuhi janji 3 tahunnya dengan Mutianyang? Itu adalah pertama kalinya orang mendengar cerita seperti itu. Pendekar pedang tampan berkemeja hijau itu menikmati ekspresi terkejut orang lain. Saat orang banyak memusatkan perhatian padanya, dia terus menceritakan kisahnya dengan perlahan dan santai. Sejak Ding Hao hilang, Li Lan, telapak tangan ajaib dengan wajah giok, menjadi master pertama di Akademi Kaos Hijau Timur. Bersama Liang Feixue dengan satu pedang dan Li Muyun, awan berguling di seluruh dunia di Akademi Pusat Awan Baju Putih. Mereka disebut sebagai 3 orang luar biasa dari murid terdaftar. Mereka hanya menghabiskan waktu 4 bulan untuk mencapai penyelesaian alam prajurit bela diri. Jadi mereka disukai oleh atasan dari 6 puncak dan 6 pangkalan, menjadi murid penerus inti dalam. Sekarang mereka mengikuti beberapa master di sekte untuk melakukan budidaya mereka. Bab 298 Perubahan Besar di Akademi Kaos Hijau Timur. Kami telah mendengar tentang ketiga orang itu. Ini sungguh memalukan. Pada awalnya, Ding Hao, dengan pedang berkarat, membedakan dirinya dari para jenius. Tak disangka, hal itu ternyata hanya tinggal masa lalu. Dia tidak lagi menjadi pahlawan hari ini. Tampaknya jenius kecil ini, bagaimanapun juga, jatuh sebelum dia memulai karirnya. Di zaman yang penuh perubahan, banyak sekali tokoh muda berprestasi yang bermunculan, namun tidak ada lagi pahlawan. Orang-orang belum pernah mendengar hal seperti itu, dan tiba-tiba, mereka diliputi emosi. Saudara ini, kamu hebat dan berpengetahuan luas, tapi selain orang-orang itu, aku ingin tahu apakah ada master lain di sekte pencari ilmu pedang. Beritahu kami agar kami tahu. Orang pertama yang berbicara menangkupkan tinjunya di depan dadanya lagi. Pendekar pedang tampan itu tertawa dan berkata, sejak Ding Hao hilang, 3 master luar biasa memasuki 6 puncak dan 6 pangkalan untuk berkultivasi. Sekarang di 5 akademi sekte pencari ilmu pedang, mereka yang layak menjadi master yang layak adalah Li Chanyang dari 8 sudut, Kepala Akademi Kaos Merah Barat, Lu Kuang, orang gila dari Akademi Ungu Selatan Kemeja dan Fang Tianyi, satu pedang yang menggantung angin dari Akademi Kaos Hijau Timur. Namun, orang-orang itu biasa saja. Guru sejati pertama adalah kakak Lu Pengfei, pedang luar biasa. Lu Pengfei, pedang luar biasa. Semua orang merasa terkejut. Beberapa orang menjadi bingung dan berkata, kenapa kita belum pernah mendengar orang seperti itu? Pendekar tampan itu menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya dan berkata sambil mencibir, Pada musim dingin, lalu lintas tidak nyaman dan setan menutup lahan, sehingga wajar jika informasi tidak tersebar. Terlebih lagi orang-orang sepertimu rendah. Bagaimana Anda bisa mengetahui cerita tentang sekte pencari ilmu pedang? Kakak Lu Pengfei memenangkan posisi pertama dalam kompetisi 5 akademi. Sudah 3 bulan sejak itu. Tunggu dan lihat. Reputasinya sebagai pedang luar biasa akan segera menyebar ke seluruh provinsi salju. Sebelum suaranya menghilang, pedang luar biasa, dia bermegah tanpa rasa malu. Suara dingin, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, terdengar di telinga semua orang, seolah-olah seseorang sedang berbicara di telinga semua orang pada saat yang sama, dan itu sangat jelas. Siapa beraninya bersikap sombong? Keluar sekarang. Pendekar pedang tampan itu sangat marah. Dia melihat sekeliling, tapi tidak dapat menemukan sumber suara. Saat itu, orang lain tidak berani berbicara lebih jauh dengan pendekar pedang tampan itu. Tidak ada orang yang bodoh. Dari perkataan tadi, semua orang sudah dapat mengetahui bahwa pemuda ini adalah orang dari sekte pencari ilmu pedang. Karena dia memanggil Lu Pengfei, pedang luar biasa, kakak laki-laki, dia seharusnya menjadi murid terdaftar di Akademi Kaos Hijau Timur. Saat mereka berbicara, seseorang berjongkok di lantai atas. Orang-orang yang datang adalah beberapa prajurit muda dengan gaun standar yang sama. Mereka tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan beberapa di antaranya bahkan lebih muda. Kepala mereka sedikit lebih tua, sekitar 20 tahun dengan wajah persegi dan kulit hitam. Dia memiliki pedang hitam di punggungnya.
Pedang itu lebarnya 6 jari dan panjangnya 1,6 atau 7 meter. Pemuda dengan langkah mantap itu memiliki sikap yang mengesankan. Kakak Tian, kamu datang, Kakak Tian. Melihat orang berwajah persegi, pendekar pedang tampan dan teman-temannya bangkit dan menyapanya dengan hormat. Pria berwajah persegi itu mengangguk dan bertanya, apakah Anda mendapat informasi tentang Zhang Fan? Pengkhianat itu, pendekar pedang tampan itu melihat sekeliling dan berbisik, Kakak Tian, jangan khawatir. Kami sudah mengetahui keberadaan Zhang Fan. Dia bersembunyi di sebuah penginapan, di salah satu daerah kumuh kota. Dia terluka dan tidak bisa lari jauh. Saya sudah meminta Zhong Lin dan Wang Xiu untuk mengawasinya di penginapan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pria berwajah persegi itu mengangguk dan berbalik, lalu duduk di meja dengan puas. Yah, kakak lu pasti akan memberimu hadiah ketika masalah ini terselesaikan. Pendekar pedang tampan itu tampak bahagia dan mengangguk. Ini semua adalah penghargaanmu, Kakak Tian. Aku tidak bisa menanggungnya sendiri. Dia duduk sambil berkata. Dia ragu-ragu sejenak dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Zhang Fan telah mengembangkan kekuatan sihir dan dia mengkhianati sekte. Pengkhianatannya didasarkan pada bukti yang sah. Sekarang kita bisa membawanya kembali. Mengapa kita harus terus mengawasinya dan tidak mengambil tindakan apapun? Pria berwajah persegi, Tian Heng, berkata sambil tersenyum. Ini adalah sikap berpikiran tinggi dari kakak lu. Semua orang tahu bahwa Zhang Fan telah mengembangkan kekuatan sihir. Guru yang bertanggung jawab secara pribadi mengirim orang untuk menahannya, tetapi di Akademi Kaos Hijau Timur, beberapa orang membebaskannya secara diam-diam. Para pemberontak itu harus dibunuh. Pengaturan kakak lu seperti ini adalah menggunakan Zhang Fan sebagai umpan untuk mengambil semuanya. Apakah Wang Xiaoqi yang membebaskan Zhang Fan, pemburu yang rendah hati, tanpa izin? Wang Xiaoqi tidak belajar atau berlatih. Apakah dia punya kaki tangan lain? Pendekar pedang tampan, Zhang Wenzhao, bertanya dengan heran. Bersenandung, hal ini tidak sesederhana itu. Setidaknya 20 rekan magang laki-laki di tingkat penyelesaian murid bela diri menjaga Zhang Fan di tempat penahanan, namun Zhang Fan masih diselamatkan tanpa ada yang menyadarinya. Wang Xiaoqi hanyalah salah satu dari 7 lubang di alam murid bela diri yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Pria berwajah persegi itu mencibir. Maksudmu, pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah kamu baru mendapatkannya sekarang? Pria berwajah persegi itu mengangkat segelas penuh anggur dan meminumnya. Dia berkata sambil mencibir, Fang Tianyi, Li Yunqi, Lu Bowen, Wang Xiaoqi, Li Yiruo, Yu Juyao, Murong Yanzi, semua orang itu adalah teman lama Ding Hao. Zhang Fan adalah sahabat Ding Hao. Apakah perlu ditebak? Mereka semua terlibat dalam masalah ini. Bersenandung, orang-orang yang membebaskan pengkhianat itu harus dibunuh. Apakah kakak lu berniat menangani mereka? Zhang Wenzhao, pendekar pedang tampan, berkata dengan heran. Sepupu Li Yiruo, Li Chanyang, sebagai kepala Akademi Kaos Merah Barat, memiliki pengaruh yang kuat. Yu Juyao dan Murong Yanzi tidak mudah untuk dihadapi. Haha, bagi orang-orang itu, kakak lu mempunyai rencananya sendiri yang luar biasa. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selanjutnya, pengkhianat terhadap sekte harus dibunuh. Siapapun yang terlibat di dalamnya harus dikupas, dan bahkan Li Chanyang, kepala Akademi Barat, hehe, pria berwajah persegi, Tian Heng, menunjukkan kebenciannya dalam tawanya tanpa disamarkan sambil melanjutkan, kakak lu telah memenangkan 3 kejuaraan berturut-turut dalam kompetisi di antara 5 akademi dan dia layak menjadi orang pertama di 5 akademi. Dia juga disukai oleh atasan sekte di 6 puncak dan 6 pangkalan. Bahkan jika Ding Hao terlahir kembali, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hehe, kami tidak perlu takut, itu benar. Pendekar pedang tampan, Zhang Wenzhao, mengangguk dan dia merasa sedikit lega. Mari kita saudara-saudara segera makan, minum dan istirahat, dan kita akan segera mulai bekerja. Tian Heng memberikan beberapa patah kata dan berteriak meminta pelayan menyajikan hidangan. Saat itu waktu makan, ada begitu banyak orang di restoran sehingga semua meja terisi. Tian Heng dan pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao mengambil meja untuk 5 orang, dan 6 pemuda berkemeja hijau lainnya melihat sekeliling dan mereka akhirnya menatap ke sebuah meja di mana sesosok tubuh kesepian sedang duduk dan masih ada beberapa kursi kosong. Teman ini, kita harus menggunakan meja ini,
jadi kamu harus pergi. Salah satu pemuda berkemeja hijau mendekati meja dan berkata dengan keras. Sosok yang kesepian itu menundukkan kepalanya dan makan perlahan, seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Bahkan kucing putih gemuk yang berjongkok di sampingnya pun menyipitkan mata tanpa bergerak. Bab 299 Membunuh Pengkhianat. Hei, kamu, apakah kamu sudah selesai makan? Jika ya, pergilah. Kami, pamanmu, harus menggunakan meja ini. Salah satu pemuda berkemeja hijau datang ke meja, mengetuknya dan berkata dengan tidak sabar. Pria yang kesepian itu menghela nafas dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, Paman. Hehe, konyol, kapan murid terdaftar dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berubah menjadi sekelompok hal yang tidak digarap? Suaranya lembut, tapi terdengar di telinga anak laki-laki berkemeja hijau. Anak-anak muda itu tiba-tiba mengubah wajah mereka. Keberanian yang luar biasa. Apakah kamu berani mengatakannya lagi, kata seorang pemuda berkemeja hijau. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahu sosok kesepian itu. Telapak tangan itu mengandung kekuatan rahasia. Ketika orang biasa ditepuk, meskipun tulang belikatnya tidak patah, mereka harus beristirahat di tempat tidur setidaknya selama setengah bulan untuk pulih. Saat itu, mendengar pemuda itu melontarkan pernyataan kurang ajar yang menghina Sekte Pencari Ilmu Pedang, remaja itu bermaksud memberi pelajaran bagus pada lelaki gila itu. Tanpa disangka telapak tangannya seperti menimpa baja. Kekuatan mundur kembali muncul. Dengan bunyi klik, wajah pemuda berkemeja hijau itu pucat, sosoknya seperti bola yang dilempar, mengenai beberapa temannya, dan seperti labu yang menggelinding. Ia berteriak kesakitan. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan pergelangan tangannya terkilir. Lobi tiba-tiba menjadi kacau. Apa yang telah terjadi? Tian Heng yang berwajah persegi dan pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao berdiri dengan takjub. Kakak Tian, kakak Zhang, anak itu menyakiti rakyat kita, mengapa? Di mana anak itu? Seorang pemuda berkemeja hijau menunjuk dengan marah ke arah jendela, namun tiba-tiba ia terpana, karena ia terkejut saat mengetahui bahwa di luar dugaan, sosok kesepian dan kucing putih gemuk itu menghilang tanpa suara. Brengsek, tadi dia masih di sana. Dia menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Sekelompok pemuda berkemeja hijau saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Pria yang masih berada di meja tadi menghilang dalam sekejap. Di siang hari bolong, apakah kita bertemu dengan hantu? Atau apakah orang itu sebenarnya sangat kuat? Lupakan, ayo cepat makan dan istirahat. Jangan membuat masalah untukku. Tian Heng melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk meluangkan waktu untuk makan, dan dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, seorang anak laki-laki berkemeja hijau turun ke bawah dan berbisik kepada Tian Heng. Yah, ikannya sudah terpancing. Kita bisa menarik jaring. Ayo pergi dan bertindak sekarang. Tian Heng bangkit dan meninggalkan restoran bersama semua prajurit muda. Di penginapan compang camping di daerah kumuh Kota Damai. Di sebidang tanah seluas lebih dari 10 hektar yang dikelilingi oleh dinding tongkil di 4 sisinya, terdapat ratusan kandang rumput sempit dan rumah kayu, oleh karena itu, mereka dianggap sebagai wisma. Tamu-tamu itu sangatlah rumit, itu berisik dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat tinggal di sana. Di rerumputan yang sangat mencolok paling dekat ke barat, seorang remaja dengan tubuh bagian atas telanjang dan perban berdarah duduk dengan tenang di tanah. Sinar matahari yang berbintik-bintik, melalui celah ilalang, menembus ke dalam rumah dan matahari menyinari pemuda. Itu adalah wajah yang sangat biasa, tapi itu menunjukkan ketegasan pemuda itu. Otot kedua lengannya menonjol, kulitnya hitam, menunjukkan bahwa dia sangat kuat, tetapi perban putihnya telah berlumuran darah, dan tampaknya dia terluka parah. Pemuda itu adalah Zhang Fan, murid terdaftar dari Akademi Kaos Hijau Timur. Dia berasal dari keluarga pemburu di Gunung Baiman. Dia tampak malu dengan wajah pucat lelah dan bibir pecah-pecah. Ada bau obat di ruangan itu. Seperti patung, Zhang Fan diam-diam mengoperasikan kekuatannya untuk penyembuhan. Metode budidayanya sangat aneh. Dia tidak merasakan kiaura apapun, tetapi di bawah permukaan otot, sepertinya ada cacing kecil yang merayap, dan jerawat yang menonjol berenang dengan tajam dan tiba-tiba. Dadanya masih bergetar hebat seperti drum raksasa. Hati yang kuat dan bertenaga sepertinya akan keluar dari tubuh. Di bawah guncangan yang sunyi itu, seluruh pondok jerami itu sedikit bergetar. Di bawah sinar matahari,
kumpulan api merah berdarah yang tak berwujud berkedip-kedip di tubuh Zhang Fan, seolah-olah mereka sedang mekar teratai darah. Itu adalah simbol ki dan darah mendidih. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Zhang Fan berhenti berlatih. Dia sedikit membuka matanya, dan menunjukkan senyum pahit di wajah pemburu muda ini. Mereka akhirnya menemukanku lagi, setelah sekian lama, mereka masih menolak melepaskanku. Zhang Fan meraih pedang panjang di dekatnya dengan cara backhand. Dia telah menggunakan pedang dalam banyak pertempuran. Kemudian dia mengikatkan busur baja panjang ke tubuhnya, serta tempat anak panah gigi serigala yang tergantung di dinding rumput. Dia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Penginapan yang dia pilih berada di kawasan kumuh, dan orang-orang di sana sangat rumit. Dia mengira pihak lain tidak akan menemukannya secepat itu. Sayangnya, karena dia berasal dari keluarga pemburu, dia selalu memiliki kebiasaan waspada, sehingga ruangan yang dia pilih dekat dengan gerbang barat tembok pagar. Selama dia berhasil keluar dari tembok pagar, karena kerumunan di daerah kumuh besar itu seperti air pasang, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Membungkuk dengan langkah ringan, Zhang Fan mengenakan jubah hitam dan topi. Dia berjalan tergesa-gesa menuju gerbang barat, tapi dia tidak panik. Langkah kaki di belakangnya semakin mendesak. Saya melihat pengkhianat itu. Dia ada di sana, seseorang berteriak. Zhang Fan mempercepat langkahnya. Kemana kamu mau pergi? Dengan desiran angin, sosok biru seperti burung besar melompat dan menusuk punggung Zhang Fan dengan pedang. Zhang Fan tidak melihat ke belakang, dia tiba-tiba melesat ke kanan dan menghindari pedangnya. Dan segera dengan pinggang sebagai porosnya, dia menyerang dengan pedang panjangnya. Ki dan darahnya seperti gelombang liar, dan pedangnya bersinar seperti garis. Dengan suara keras, penyerang memblokir Zhang Fan dengan pedangnya, tetapi dia dan pedangnya terguncang bahkan lebih dari belasan meter jauhnya oleh pedang tersebut. Zhang Fan melompat saat dia mengandalkan kekuatan pencabutan dan berlari lebih dari 30 meter. Brengsek, kejar dia untukku, jangan biarkan dia lari. Semburan kemarahan dan kesedihan. Pertarungan yang tiba-tiba itu membuat orang-orang di sekitar penginapan sedikit terkejut. Namun adegan pembunuhan serupa bukanlah hal yang aneh bagi banyak dari mereka. Jadi, setelah sedikit panik, mereka segera tenang. Hah, Zhang Fan bernapas dengan keras. Berlari dengan kecepatan penuh membuat luka Zhang Fan yang baru sembuh kembali terbuka karena terlalu banyak tenaga. Darah mengalir keluar dari perban, Zhang Fan merasa kekuatannya, seperti jam pasir terbalik, cepat habis. Di depan ada gang yang dalam. Di luar gang itu, ada pasar besar di depannya. Saat itu setiap hari, puluhan ribu orang muncul di pasar tersebut. Selama dia memasuki pasar, dia bisa dengan mudah menyingkirkan para pejuang itu di balik kedok kerumunan. Itulah rute pelarian yang direncanakan Zhang Fan. Dengan pengalaman berburu selama bertahun-tahun, di hutan yang berbahaya, mengikuti generasi yang lebih tua, Zhang Fan memainkan permainan petak umpet dengan setan sehingga dia menguasai keterampilan dan kemampuan melarikan diri yang tak tertandingi. Bab 300 Siapa yang berani menang di jalan sempit. Meskipun Zhang Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia semakin lemah, dia tidak melambat sama sekali. Dia terjun ke sebuah gang. Teriakan mengejarnya masih terdengar. Masih ada 50 meter lagi, Zhang Fan sedang menghitung dalam pikirannya. Dia mengeluarkan jubah biru langit dari tas harta karunnya. Selama dia melintasi gang dan berbaur dengan orang banyak, dia bisa mengubah cara berpakaiannya dalam sekejap. Masih ada 30 meter lagi. 20 meter lagi. 10 meter lagi. Pintu keluar gang sudah terlihat, dan dia bisa melihat kerumunan di pasar yang jauh. Dia bisa melarikan diri hanya dalam sekejap. Namun tiba-tiba dan tak terduga, perasaan berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya, sehingga bulu halusnya berdiri tegak. Dia berhenti dan mengambil posisi bertahan. Patah, patah, patah. Serangkaian tepuk tangan meriah terdengar di gang. Setelah melatih kekuatan sihir, kamu menjadi sangat sensitif. Hehe, kamu, iblis pengkhianat, tiba-tiba menyadari keberadaanku. Sesosok perlahan keluar dari bayangan, menghalangi jalan Zhang Fan. Orang itu berwajah persegi dengan gaun hijau. Itu adalah Tian Heng. Apa yang saya latih bukanlah kekuatan gaib. Zhang Fan memegang pedang di kedua tangannya dan mengoreksinya kata demi kata. Bahkan guru penanggung jawab sudah memastikannya. Apakah Anda masih ingin menuruti kesesatan? Kamu benar-benar merusak diri sendiri. Tian Heng, seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus,
sedang memandangi anak laki-laki berpenampilan biasa di hadapannya. Sejujurnya, Tian Heng juga sedikit terkejut. Anak laki-laki sebelum dia memiliki bakat yang buruk. Dia baru bergabung dengan sekte selama 6 atau 7 bulan. Dia, sebagai pemburu kecil, baru saja mencapai alam murid bela diri satu bukaan. Namun dalam setengah bulan terakhir, dia telah lolos dari kejaran belasan kali, yang telah dilakukan oleh dia dan master lain yang beberapa atau bahkan puluhan kali lebih kuat darinya. Meskipun semua itu baru saja direncanakan, kekuatan bertahan hidup Zhang Fan dalam proses melarikan diri masih mengejutkan semua orang. Itu adalah sebuah jebakan. Dada Zhang Fan, seperti drum raksasa yang ditabuh lagi, perlahan menggembung. Bagaimana guru yang bertanggung jawab di atas bisa menjebak makhluk menyedihkan dengan bakat buruk sepertimu? Tian Heng mencibir dan melanjutkan, kamu sangat licik, tapi itu saja. Saya tahu Anda pasti akan memilih jalan ini, jadi orang-orang kami sudah melakukan penyergapan di dekat sini. Zhang Fan, biarkan dirimu ditangkap tanpa melakukan perlawanan, jika tidak, hehe. Kakak senior lu telah mengeluarkan perintah, kamu akan dibunuh jika melakukan perlawanan. Sebelum suaranya menghilang, di atas tembok di kedua sisi gang, puluhan sosok muncul seperti yang diharapkan, memegang pedang dan dengan aura yang kuat, mereka mengepung Zhang Fan. Lu Pengfei. Zhang Fan mengertakkan gigi dan menyebutkan nama itu. Di matanya yang tenang, ada kebencian yang kental dan tak terlukiskan. Pemburu remaja itu berkata dengan sangat tegas, suatu hari ketika kakak senior Ding saya kembali, Anda akan membayar atas apa yang telah Anda lakukan. Ding Hao, haha, Tian Heng tertawa dan berkata, era Ding Hao telah lama berlalu. Apakah kamu masih bermimpi bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanmu? Zhang Fan mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia jelas sedang mempersiapkan pertarungan terakhir. Dadanya yang berlumuran darah membuncit hebat, seolah-olah jantung naga di dadanya berdetak kencang. Suara aneh terdengar berdenyut berirama, bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Debu yang melayang di udara di sekitar Zhang Fan diaduk oleh kekuatan tak terlihat dan melonjak kelompok demi kelompok. Kulit telanjang Zhang Fan berwarna merah darah. Dia membuka mulutnya dan gigi putihnya seperti belati. Dia seperti Raja Iblis yang memanen jiwa di malam yang gelap. Bahkan Tian Heng, seorang master yang telah mencapai kesempurnaan di alam prajurit bela diri, merasa terancam pada saat itu. Dia melepaskan pedang raksasa hitam di belakangnya dan menyeretnya ke tanah. Dia berkata, ini benar-benar kekuatan sihir yang jahat, dan memiliki efek seperti itu. Di sela-sela pembicaraan, para prajurit pengejar yang mengikuti di belakang telah tiba, dan mereka sepenuhnya menghalangi jalan Zhang Fan. Mereka adalah pendekar pedang tampan Zhang Wenzhao dan rekan-rekannya. Pada saat itu, Zhang Fan sudah siap dan momentumnya telah mencapai puncaknya. Dia menginjak tanah dengan kuat dengan kakinya. Dengan suara dentuman, batu biru di kakinya pecah, puing-puing berhamburan, angin puyuh terjadi, dan tanah berguncang. Sosok Zhang Fan tiba-tiba menghilang dan kemudian dalam sekejap dia mendekati Tian Heng dan menebasnya secara langsung. Terlalu cepat, itu adalah kekuatan yang murni berasal dari kekuatan fisik. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat itu, target yang akan dipilih Zhang Fan adalah Tian Heng yang terkuat di antara kerumunan. Berbaring, kemarahan karena dihina memenuhi hati Tian Heng. Dia mengangkat pedang raksasa hitamnya dengan gerakan backhand. Ledakan. Sekelompok percikan api yang paling mempesona tiba-tiba muncul di bayang-bayang. Guntur seperti ledakan terus bergema di gang sempit itu. Semua orang hanya merasakan guntur di telinga mereka, dan wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Zhang Fan berhenti, lukanya pecah, darahnya berceceran, tapi dia tidak mundur. Tian Heng telah berlatih ki di bawah sistem bumi dan terkenal karena kekuatannya yang tak terbatas, tetapi dia bola-balik karena keterkejutannya. Pedang raksasa hitamnya diseret terbalik ke tanah, menghasilkan serangkaian percikan api. Kamu, seru Tian Heng. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Zhang Fan, yang berada di alam murid bela diri satu apertur, akan meledak dengan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Zhang Fan tidak berkata apa-apa. Dengan cahaya dingin pedangnya yang berkedip, dia menyerang dengan pedangnya lagi. Tian Heng memblokirnya sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang raksasa hitam dan pedang panjang terus bertabrakan. Tian Heng terkejut dan mundur. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan wajah ketakutan, dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Perban Zhang Fan telah robek,
dengan kulit penuh luka dan lubang terbuka. Lukanya sudah busuk sehingga beberapa tulang terlihat. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa terus berjuang ketika dia menderita luka yang begitu serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bertindak sesuai aturan. Dia adalah pengkhianat. Ayo, bertarung bersama dia, Zhang Wenzhao berteriak, menarik pedang panjangnya dari sarungnya, dan bersama teman-temannya, dia melompat dan bergegas ke medan pertempuran seperti kilat. Zhang Fan sepertinya belum mendengarnya. Dia memunggungi Zhang Wenzhao dan yang lainnya tanpa pertahanan apapun di belakangnya. Dengan pedang panjang, dia masih menebas terus-menerus seperti kilat. Dia menebas pedang raksasa hitam Tianheng yang tidak bisa dia angkat. Siapa yang berani menang di jalan sempit? Selama dia bisa mengguncang Tianheng 5 langkah lagi, dia bisa memasuki pasar yang jauh, membunuh. Kekuatan Zhang Wenzhao hanya berada di urutan kedua setelah Tianheng. Dia sangat cepat sehingga dia tiba di belakang Zhang Fan setelah beberapa kali kilatan. Seperti kilat, dia menusuk punggung Zhang Fan dekat pinggangnya. Dia galak dan kejam. Dan Zhang Fan, pada saat itu, sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk kembali untuk memblokir penikaman Zhang Wenzhao. Dia sepertinya bersiap untuk mengambil pedang itu dengan tubuhnya. Pada saat penting itu,